Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maka kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, manusia teladan yang telah memberikan kepada kita jalan yang terbaik, yaitu syariat agama Islam, sehingga kita nanti di yaumil akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat insyaallah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, lebih baik kita mendoakan dahulu kepada semua kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak famili kita, tetangga kita yang telah mendahului kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diampuni semua dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan di tempat yang terbaik. Kemudian juga kepada dua orang tua kita yang masih hidup, saudara kita atau sanak famili kita, semoga mereka diberikan kesabaran ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, mari kita bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kajian kita mengulangi mengenai pentingnya melaksanakan sholat dalam diri setiap muslim. Kenapa judul ini saya sampaikan? Untuk mengingatkan kita bahwa sholat itu sangat penting bagi seorang muslim, bahwa sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW sendiri menyampaikan Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat pergi haji ke Allah, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Kapan perintah sholat itu pertama kalinya? Berbeda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cukup dengan memerintahkan kepada
malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Misalnya ketika ada turun kewajiban untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan turunnya surat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Begitu juga kewajiban zakat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui wahyunya yaitu di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Demikian juga perintah haji, Allah perintahkan melalui wahyunya di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 97. Dan masih banyak lagi perintah Allah mengenai wahyu melalui wahyunya untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Nah, dalam hal perintah sholat, ternyata perintah sholat ini didahului oleh Rasulullah SAW dengan melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah itu ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Jadi setelah ada perintah dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra, yaitu perjalanan di malam hari, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat ke-17 surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassamiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Lalu setelah beliau melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau diperintahkan untuk meneruskan perjalanannya dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu yang dinamakan Mi'raj, atau Mi'raj itu kenaikan karena beliau menaiki langit sampai ke langit ke-7. Di dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya dalam surat An-Najm ayatnya ayat 12 sampai 18. Ayat 12-nya berbunyi afatu maruna ala ma yara. Maka apakah kamu kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Artinya yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat 13-nya walaqad ra'ana najlatan ukhra. Dan sungguh Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratul Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggalnya. Ayat 16-nya berbunyi idh yaghsha sidratul ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika ada di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17-nya ma zaghal basara ma watagha. Penglihatannya Muhammad itu tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Di dalam di dalam ayat 18 Allah SWT berfirman laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha besar. Dalam tafsirnya ayat 12 sampai 18 surat An-Najm ini, bahwa dalam ayat ke-12 Allah berfirman, maka apa yang kamu lihat kaum musyrikin, apa yang kamu kaum musyrikin hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya. Menurut Imam Muslim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Dia mengatakan beliau melihatnya dengan mata hatinya 2 kali. Kemudian firman Allah dalam ayat 13, 14 dan 15-nya dalam surah An-Najm, dan sungguh Muhammad telah melihat dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat ini menjelaskan saat itu kali yang kedua di mana Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli seperti yang diciptakan Allah, dan itu terjadi pada malam Isra. Firman Allah, Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Dijelaskan bahwa telah diuraikan dalam sebuah hadis tentang Isra, dan bahwa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh para malaikat seperti burung-burung gagak, dan diliputi pula oleh cahaya Rabb-nya. Kemudian ayatnya penglihatannya, yaitu Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Menurut Ibnu Abbas yang berkata, pandangan beliau Rasulullah SAW tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri. Artinya Rasulullah SAW sangat fokus terhadap apa yang dilihatnya. Adapun tidak melampaui, artinya Nabi Muhammad SAW tidak melampaui batas yang diperintahkan kepadanya. Lalu firman Allah, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar, yakni tanda-tanda yang menunjukkan pada kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan untuk melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yang kedua, mengenai kewajiban salat ini, salat itu adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang telah baligh. Hukumnya adalah fardu ain atau menjadi kewajiban individual. Selama ia masih dapat menghembuskan nafas, selama itu pula kewajiban untuk melaksanakan sholat melekat di pundaknya dan tidak dapat diwakilkan. Kewajiban sholat di dalam keadaan apapun ini, kapanpun dan dimanapun, itu harus tetap dilaksanakan. Karenanya di dalam syariat Islam terdapat syariat tentang sholat bagi orang yang sakit, sholat ketika dalam perjalanan, dan lain-lainnya. Jadi sholat itu merupakan kewajiban individual yang tidak bisa diwakilkan dan harus tetap dilaksanakan kapanpun dan pada saat apapun juga. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ada waktu-waktu sholat utama berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Itu dua sholat yang dipentingkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi barang siapa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga dalam hadis-hadis lain disebutkan mengenai kewajiban sholat yang lainnya, misalnya keutamaan sholat isya, yaitu seolah-olah dalam sholat semalaman. Ya, ini semua dalam hal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebagaimana disampaikan tadi. Jadi kalau kita mengetahui bahwa besarnya pahala sholat subuh dan asar, maka setiap kita akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak sekalipun, karena begitu besarnya pahala dari sholat subuh dan asar ini. Sholat subuh dikerjakan pada pagi hari, di mana saat orang-orang sedang terlelap tidur,
maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan salat subuh. Begitu juga bagi orang yang bekerja, salat asar itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika hampir terbenamnya matahari. Kewajiban ini juga merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan kewajiban asar. Kalau dalam hal para pensiunan, barangkali ketika orang sedang lelap tidur siang, kemudian ada panggilan adzan dari Pak Herli, maka segeralah kita untuk melaksanakan sholat asar. Itu adalah bagian dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaksana perintah. Yang ketiga, bahwa sholat itu sebagai bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un surat 107 ayat keempat dan kelima, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bisa jadi lalai dalam hal waktu misalnya, atau lalai dalam hal setelah kita melaksanakan sholat. Nah, ini peringatan bagi kita bahwa sholat itu bisa mencelakakan diri kita ketika kita lalai atau dalam ketika kita tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Yang keempat, dalam hadis disampaikan jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain pun ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya pun jadi buruk. Dari Abdullah bin Qard radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya amal ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan sholat sebagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kewajiban sholat itu bukan hanya melaksanakannya dengan tepat waktu, tapi juga harus mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan di dalam hal kita melaksanakan sholat. Jangan ditambah, jangan dikurangi lagi. Nah, karena Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik di dalam hal beribadah. Yang kelima, sholat sebaiknya tadi disampaikan dilaksanakan tepat waktu, tapi harus secara khusyuk. Saat kumandang adzan terdengar, maka bersegeralah kita datang ke masjid. Bagi laki-laki, karena ini merupakan kekhususan di mana sholat bagi laki-laki adalah tempatnya di masjid, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka bolehlah dia sholat di rumah atau dalam perjalanan itu tadi. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Ya. Yang keenam, seorang mukmin itu dalam hal sholat itu artinya dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saat ia bersujud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Itu penting bagi kita. Ketika kita sujud, itu adalah saat yang terdekat kita hubungannya dengan
Allah, karena dalam sujud itu kita menghilangkan ego atau rasa bahwa kita sangat mampu untuk melaksanakan sesuatu. Tapi ketika kita dalam sujud, kita akan didapatkan melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sholat itu juga sangat berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Perbuatan fahsya itu perbuatan keji yang dilakukan oleh seorang. Yang demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti marah, mencela, menghina, iri hati. Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa waspadalah terhadap hasad, sesungguhnya hasad itu mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Jadi dengan sholat kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti hasad itu tadi. Hasad atau dengki yang dapat membuat jiwa menjadi gelap dan tentu akan sulit menerima cahaya kebenaran. Hasad itu secara sederhana disebut ingin menghilangkan nikmat orang lain sekaligus ingin memiliki nikmat tersebut, atau dalam bahasa kekinian hasad itu disebut SMS ya. SMS itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, ini bahasa sederhana. Jadi ketika ada dalam diri kita perasaan hasad, segeralah kita untuk beristighfar, karena hasad itu tadi itu senang melihat orang lain susah, tapi sangat susah ketika melihat orang lain itu senang. Yang kedua, sholat juga mencegah dari namimah, dari perbuatan adu domba. Nah, adu domba ini banyak sekali dikategorikan di dalam media sosial kita. Misalnya kita mengirim berita yang belum tentu kebenarannya, kita kirim seolah-olah ada berita gini, berita begini, sehingga terjadilah kericuhan, atau dalam bahasa media sosial disebutkan bahwa terjadi kegaduhan. Nah, inilah yang dilarang dalam agama Islam. Kita bisa sedikitnya mengurangi dengan cara sholat yang benar. Begitu juga kita bisa menghilangkan semua fitnah, semua gibah, dan segala macam kekerasan dan lain-lain keburukan dengan sholat itu tadi. Untuk itu, mari kita persiapkan untuk melaksanakan sholat kita dengan baik sebelum kita disolatkan. Yang pasti tentunya sholat kita harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Maka tentunya apabila kita anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, kita pasti akan terburu-buru mengerjakannya dan tidak akan menikmati hadirnya Allah Subhanahu wa taala saat kita mengerjakan sholat itu tadi. Jadi kalau kita hanya menganggap bahwa ini untuk menggugurkan kewajiban kita saja, pasti sholat hanya sekedarnya saja. Sholat hanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya saja. Namun ketika sholat itu kita laksanakan dengan khusyuk dan baik, anggaplah bahwa sholat itu sebagai pertemuan yang kita tunggu dengan Allah SWT. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kita bercerita dengan Allah, berdialog dengan Allah SWT. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik kita untuk mengadu semua keluh kesah kita kepada Allah SWT. Bayangkan ketika kita mengangkat tangan kita, takbiratul ihram, Allahu Akbar, pasti dalam hati kita akan berucap bahwa Allah itu
merupakan sesuatu zat yang lebih agung. Tidak ada sesuatu pun zat yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketika kita membaca doa iftitah, misalnya seperti yang tercantum di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 162 163, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Jadi ketika kita menghayati makna-makna dari apa yang kita bacakan dalam sholat, tentunya itu akan menambah kekhusyuan kita kepada Allah SWT dalam hal kita sholat. Kita tidak ingat lagi apa-apa yang ada di dunia ini, perkara-perkara kecil yang semuanya mengganggu kepada kekhusyuan kita dalam sholat. Karena kita sudah berjanji di dalam sholat kita, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, sungguhnya ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi diserahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat, ibadah, hidup, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan untuk yang lainnya. Nah, ketika kita duduk misalnya di antara dua sujud, seakan Allah berdiri gagah di depan kita. Kita membacakan dalam doa di antara di antara sujud, di antara duduk di antara dua sujud itu, kita membacakan Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Jadi kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, tutupilah semua kekuranganku, tinggikanlah derajatku, berikanlah aku rizki, kemudian berikanlah aku hidayah, kemudian ampuni semua dosaku, dan kemudian hapuskan semua dosa-dosaku. Ini semua adalah pengakuan kita ketika kita sholat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tentunya akan berdiri gagah seolah-olah di depan kita. Aku tidak akan tinggal diam apabila ada seorang mengusikmu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengganggu kehidupan. Masya Allah, ini adalah ketika kita menikmati sholat sebagai sesuatu yang merupakan hubungan kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholat itu harus memenuhi syarat dan rukun dari sholat itu tadi. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keburukan dan kemungkaran. Semoga kita semuanya bisa berhasil melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholatlah kalian sebelum kita disolatkan. Ini penting bagi kita ya. Jadi bagaimanapun juga, dalam keadaan apapun juga, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kewajiban ini adalah kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan. Misalnya kalau kewajiban misalnya puasa, kita sakit maka bisa diganti pada hari lain. Kewajiban kita berhaji, kalau kita tidak mampu kita tidak melaksanakan haji. Kewajiban zakat, kalau kita tidak mampu berzakat maka kita bebas dari kewajiban untuk berzakat. Tapi kewajiban sholat itu kewajiban yang sangat individual, sangat pribadi ya. Karena inilah kewajiban seorang kepada hambanya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.